Jangan suka kepo, sibuk ngurusin hubungan orang lain. Udah, biarin aja, yang tahu itu dia, dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah menduga-duga urusan orang lain. Capek loh. Kamu gak capek kepo urusan hidup orang lain? Capek tahu. Tidak pernah di dalam hidup saya ada waktu untuk ngomporin atau manasin hidup orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, pastinya hanya di Opung SG Channel. Fitri Salhuteru atau yang akrab disapa Kak Fitri kembali live di akun Instagram pribadinya. Dalam live-nya kali ini, Fitri Salhuteru dibuat emosi oleh netizen karena terus-terusan bertanya tentang Nikita Mirzani. Seperti diketahui, saat ini hubungan Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani memang sedang renggang dan keduanya dikabarkan saling memusuhi satu sama lain. Fitri Salhuteru meminta dengan tegas kepada netizen agar jangan repot-repot mengurusi kehidupan orang lain. Kata Kak Fitri, biarkan saja orang tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. Mau orang itu jadi menikah atau tidak jadi menikah adalah urusan pribadinya, kata Kak Fitri. Kak Fitri meminta netizen untuk menyibukkan diri mengurus masalahnya sendiri dan jangan mengurusi atau menduga-duga urusan orang lain. Kak Fitri pun bertanya apakah netizen tidak merasa capek terus-terusan bertanya tentang urusan orang lain. Kak Fitri mengatakan yang terbaik adalah mendoakan yang baik-baik saja buat orang tersebut, karena doa yang baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi jika terus berkata buruk, maka keburukanlah yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut, Kak Fitri juga mengklarifikasi soal tudingan dirinya yang katanya sudah mengompori dan memanas-manasi Loli untuk membenci dan memusuhi ibu kandungnya sendiri, Nikita Mirzani. Kak Fitri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah punya waktu untuk mengompori atau memanas-manasi kehidupan orang lain. Kak Fitri mengatakan hidupnya sudah disibukkan untuk mengurus bisnis-bisnis dan memikirkan nasib para karyawan-karyawannya, sehingga ia tidak ada waktu untuk mengurus yang lainnya. Kak Fitri mengaku hingga saat ini dirinya masih dalam keadaan baik-baik saja, meskipun banyak pihak yang membenci dan menghujatnya. Kata Kak Fitri, dirinya tidak akan mempan untuk diadu domba. Namun Kak Fitri tidak mau menyebutkan nama siapa orang yang ia maksud tersebut. Kata Kak Fitri, selama masih sebatas ucapan yang tidak bisa melukai fisiknya, maka ia tidak akan membalasnya. Kak Fitri merasa dirinya bukanlah tipe orang yang suka meladeni orang ataupun membuang-buang energi untuk membuat klarifikasi. Apalagi Kak Fitri merasa tidak ada yang istimewa di dalam hidupnya untuk diperbincangkan publik. Kata Kak Fitri, sangat disayangkan jika otak hanya digunakan untuk memikirkan urusan orang yang tidak ada manfaatnya. Selain itu, kata Kak Fitri, jika sering berpikiran buruk tentang orang lain, maka aura yang keluar juga akan jelek. Ketika ditanya sedang menyindir siapakah Kak Fitri pun menjawab bahwa ia sedang membicarakan dirinya sendiri, seolah tidak ingin netizen menduga-duga kalau ia sedang menyindir seseorang. Kak Fitri juga mengingatkan netizen untuk jangan suka memanas-manasi orang lain, apalagi netizen sempat menyebut kalau perayaan ulang tahun Kak Fitri sangat berkelas karena dihadiri oleh orang-orang yang berkualitas, berbeda dengan acara ulang tahun Nikita. Mau dia menikah kek, mau enggak kek, mau apa, kan gak ada juga urusan dengan hidup kamu. Urusin bisnis sendiri aja, urusin kehidupan sendiri. Sibuk dengan masalah sendiri, gak usah sibukin masalah orang lain. Gak usah menduga-duga urusan orang lain. Gak capek apa? Doain aja yang baik-baik. Kalau kalian berucap, berkata jelek dari mulut kalian, itu akan berlipat-lipat baliknya keburukan ke kalian, tahu. Harus saya kasih pencerahan. Tidak pernah di dalam hidup saya ada waktu untuk ngomporin atau manasin hidup orang lain. Nggak sempet saya kalau punya waktu untuk mikirin hidup orang lain. Aku tuh dalam posisi kalian mau ngomong apa, aku berpikir apa, kalian mau nuduh apa, heglah gitu. Kalau bahasa Sunda itu heglah, apa kata lu gitu ya. Tapi boleh dong, aku sebagai pengguna sosmed ingin juga mengajarkan positif ke kalian. Aku tuh yang diapa-apain itu juga nggak kemana-mana, nggak kenapa-napa, bukan nggak kemana-mana, nggak kenapa-napa. Yang penting kehidupan dunia nyata nggak seperti itu. Aku nggak akan kepancing dan aku nggak akan bisa diadu domba. Ya nggak tahu siapa yang dimaksud, tanyalah, tanya kan. Kalau aku tuh bukan orang yang mau ngeladenin atau mau klarifikasi. Pokoknya yang penting jangan di depan muka aku nyolek aku. Kalian mau ngomong sampai berbuih, mau menuduh aku sampai berbuih, baik. Auranya tuh jelek gitu di dalam diri kita kalau mikirin jelek-jelek. Ibu tuh lagi ngomongin siapa sih? Ibu lagi ngomongin diri sendiri, sayang, lagi nge-review diri sendiri.
Seperti diketahui, sebelumnya Nikita Mirzani sempat mengaku bahwa ada seseorang yang ia sebut sebagai mantan teman dekatnya diduga telah melakukan cuci otak kepada putrinya Laura Mizani Mawardi atau Loli, sampai Loli berani melawan dan memusuhi ibu kandungnya sendiri. Meskipun Nikita Mirzani sebenarnya tidak menyebutkan siapa nama atau inisial mantan teman dekatnya tersebut, namun netizen banyak yang menduga dan mengarahkan dugaan tersebut kepada sosok Fitri Salhuteru yang dulu memang diketahui sangat dekat dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bahkan pernah mengatakan bahwa Fitri Salhuteru sudah seperti kakak kandungnya sendiri yang terlahir dari beda ibu dan ayah. Bukan hanya itu, Fitri Salhuteru juga sempat mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang berani melawan Nikita Mirzani, dan dirinya juga adalah satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Nikita Mirzani. Tapi memang sudah bukan rahasia umum lagi kalau Fitri Salhuteru dulunya merupakan sahabat paling dekat dengan Nikita Mirzani. Keduanya juga sempat menyebut bahwa hubungan mereka sudah seperti kakak dan adik. Namun semenjak Nikita Mirzani berpisah dengan kekasihnya Antonio Dedola, hubungan Nikita dan Kak Fitri juga ikut merenggang. Sampai saat ini, Nikita Mirzani dan Kak Fitri diduga masih bermusuhan. Satu persatu, netizen pun mulai menyinggung dan melontarkan sindiran menohok buat Fitri Salhuteru terkait dirinya yang diduga menjadi penyebab hubungan Nikita Mirzani dan Loli semakin hancur. Kak Fitri dituding sebagai orang yang sudah mengompori dan memanas-manasi Loli untuk melawan ibu kandungnya. Semoga Ibu Fitri nggak pernah ngerasain yang namanya dilawan dan dijelek-jelekan sama anak kandung. Semoga Ibu Fitri dijauhkan dari orang-orang yang mengompori, karena kalau dikompori sama orang yang kita kenal, sakit rasanya Bu, sindir seorang netizen dengan begitu menohok. Mendapat komentar yang begitu pedas dan menohok seperti itu, Fitri Salhuteru pun langsung memberikan balasan yang tak kalah menohok. Kak Fitri mengaku bahwa selama ini ia selalu memberikan contoh yang baik ketika mendidik anak-anaknya. Insya Allah, karena saya selalu memberikan contoh terbaik buat anak-anak, balas Fitri Salhuteru. Selain itu, Fitri Salhuteru juga menegaskan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang suka mengambing hitamkan orang lain atas permasalahan yang terjadi. Dan insya Allah sekompor apapun usaha orang, kami punya iman. Gak ada itu namanya menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas kesalahan diri sendiri. Kalaupun itu terjadi, tentu ada namanya introspeksi diri. Sambungnya juga yang tak kalah menohok. Jawaban yang ditulis Fitri Salhuteru tersebut tentu saja membuat netizen menduga bahwa Kak Fitri memang sengaja melontarkan sindiran pedasnya buat Nikita Mirzani. Sementara itu, Nikita Mirzani sendiri secara terang-terangan mengatakan bahwa di usianya yang sudah menginjak 38 tahun ini, ia sudah merasa bosan menjadi wanita huru-hara dan kontroversi. Apalagi anak-anaknya kini sudah semakin tumbuh besar. Nikita Mirzani bercerita bahwa sejak tahun 2022, ketika dirinya masuk penjara di Serang, saat itu ia sudah bisa menyimpulkan dan menilai sendiri mana orang yang benar-benar tulus menjadi temannya dan mana orang yang hanya memanfaatkan nama besarnya saja. Dari situ gue banyak merenung, hampir 2 bulan itu kan. Akhirnya setelah keluar, gue memutuskan diri untuk oke, gue nggak mau berteman lagi dengan dia. Karena kalau gue berteman sama dia, kalau gue lagi panas, makin dipanasin. Oke, gue nggak mau berada di lingkungan ini, jadi semuanya gue tinggalin. Cerita Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sangat bersyukur karena dari penjara Serang itu, ia banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga untuk menjalani hidupnya ke depan agar lebih baik lagi. Nikita bahkan mengaku sudah tak peduli lagi dengan omongan orang yang menyebut dirinya tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Alasannya, Nikita sendiri mengaku sudah melakukan semua yang terbaik untuk anak-anaknya dari segala sisi. Nikita Mirzani tiba-tiba saja membongkar hal yang sangat mengejutkan baginya. Setelah memeriksa isi pesan direct message atau DM di akun Instagram Loli putrinya, Nikita Mirzani baru mengetahui kalau ternyata seseorang yang sudah ia anggap sebagai sahabat sekaligus kakak yang baik dan bisa dipercaya, justru membrainwash Loli untuk melakukan hal apapun yang disukai putrinya tersebut, meskipun itu salah. Kata Nikita Mirzani, orang tersebut juga yang ternyata sudah mengompori Loli agar bertengkar dan membenci ibu kandungnya. Menurut Nikita, naluri seorang ibu langsung muncul begitu kuat untuk memeriksa akun Instagram Loli
hingga akhirnya ia tahu bahwa sebenarnya ada musuh dalam selimut yang mencoba memanas-manasi putri kandungnya untuk membenci Nikita. Dari situ, Nikita Mirzani pun jadi semakin yakin dengan keputusannya untuk menjauhi orang tersebut yang merupakan pilihan terbaik. Apalagi setelah ia tahu betapa jahatnya orang itu yang ingin Loli menjadi seperti dirinya, yakni bermusuhan dan membenci ibu kandungnya sendiri. Orang itu bahkan tak ragu menceritakan kepada Loli tentang keburukan-keburukan Nikita Mirzani agar Loli semakin membencinya. Orang itu jugalah yang ternyata selalu mensupport dan mendukung kelakuan-kelakuan Loli yang menurut Nikita Mirzani salah. Sampai-sampai gara-gara dikompori orang tersebut, Loli pun memblokir nomor Nikita Mirzani dan seluruh keluarga besar Nikita. Namun karena rasa sayang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu masih ada, Loli pun bisa pulang ke Indonesia dengan aman dan sewajarnya. Padahal menurut Nikita Mirzani, putrinya itu sebenarnya sudah dideportasi oleh pemerintah Inggris dan harusnya ia dipulangkan dengan tangan diborgol. Nikita Mirzani kini mengaku sudah mengikhlaskan semuanya untuk melepaskan dan kehilangan Loli putrinya. Nikita Mirzani menegaskan bahwa ia sebenarnya bisa saja membalas perbuatan mantan teman dekatnya tersebut. Apalagi Nikita Mirzani juga sudah mengetahui siapa saja orang-orang terdekatnya yang ternyata sudah ikut mempengaruhi putrinya Loli. Namun ketika ia mengetahui hal itu, Nikita Mirzani lebih memilih untuk diam. Namun ada satu hal yang ditakutkan oleh Nikita Mirzani, seandainya ia membiarkan Loli putrinya pulang ke rumah. Nikita mengaku takut kalau dirinya sedang tidak ada di rumah, anak perempuannya itu justru akan mempengaruhi dan mengompori adik-adiknya yang masih kecil untuk melakukan hal-hal terlarang. Salah satunya adalah ikut-ikutan membenci ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Dalam hal mendidik anak, Nikita Mirzani menegaskan sebenarnya dirinya tidak seprotektif yang dipikirkan banyak orang. Buktinya, Nikita masih tetap membebaskan anak-anaknya melakukan hal-hal yang mereka sukai. Bahkan jika Loli benar mau berpacaran pun, Nikita tidak akan melarangnya. Namun berbeda perlakuan kepada Fadel Bajide, kekasih Loli yang sekarang. Nikita mengaku sejak awal ia memang tidak setuju dengan hubungan asmara antara Loli dengan pria yang sering ia panggil dengan sebutan tukang semir itu. Nikita Mirzani menegaskan seharusnya Fadel Bajide bisa menyadari kalau sebagai ibunya Loli, ia tidak menyetujui hubungan keduanya. Selain itu, Nikita Mirzani juga merasa sangat khawatir dengan masa depan Loli jika putrinya itu tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi.